Algoritma TikTok itu ngajak orang untuk jadi bego. Hah? Baru tahu. Eits, jangan keburu kebakar bijinya. Sampai marah-marah, Stitch nggak jelas. Cuma bocil yang nontonnya nggak utuh. Yuk bolo-bolo paman semua, kita bahas bersama. Belakangan ini sering muncul di rekomendasi tentang seorang edukator atau konten kreator edukasi yang menyuarakan keresahannya. Karena menurut beliau, mengapa konten yang tidak bermanfaat malah dinaikkan gila-gilaan rekomendasinya. Untuk konten yang tentang edukasi atau ada manfaatnya, ini malah sepi rekomendasi. Nah, ini menarik nih. Hipotesa beliau, si konten kreator edukasi ini ya, ada permainan dalam algoritma TikTok yang sengaja menaikkan konten-konten yang nggak jelas seperti itu. Ya joget lah, drama lah, curhat lah, bahkan sampai joget dedek gemes kesukaan paman. Masalah benar atau tidaknya ada permainan dalam algoritma TikTok, paman nggak tahu ya bol. Tapi paman mau ngajak ngobrol bolo-bolo berdasarkan kacamata riset paman. Yang mana paman olah dengan kata-kata sesederhana mungkin agar mudah dipahami oleh bolo-bolo semua. Dan harapannya semoga malah jadi bahan evaluasi dalam bikin karya di platform itu. Oke, yang pertama, TikTok nggak bisa sepenuhnya dibilang sosial media, melainkan platform sharing konten. Jadi pada dasarnya, TikTok ini mendistribusikan video ke pengguna yang memiliki minat serupa dengan kebiasaan penggunanya. Jadi langsung diputar, nggak pakai dicari, langsung disuguhkan, nyoh gitu. Beda dengan YouTube klasik atau dengan sosmed lainnya seperti FB, yang mana pengguna harus cari dulu baru dapat. Atau muncul dulu di rekomendasi, kalau misal diklik, itu videonya baru diputar. Ya, jadi ngerti ya perbedaannya? Masih gampang lah untuk dimengerti. Oke, lanjut yang kedua. Penggolongan kata kunci yang tertarget, ini terserah dari TikTok. Simpelnya gini, kalau misal kita bikin konten di platform YouTube misalnya, ada penggolongan kata kunci yang kita benar-benar target. Dan kita terapkan di dalam kolom teks dan deskripsi. Tujuannya agar tidak melebar kemana-mana, video bisa sampai ke penonton yang benar-benar butuh informasinya. Kalau udah gini, yang nonton itu betah karena isi konten sesuai dengan yang dicari. Sedangkan di TikTok, ini tidak bisa. Oke, kita bisa nge-keep satu kata kunci, tetapi penggolongan kelompok kata kuncinya ini ya, kita nggak bisa seperti di YouTube. Penggolongannya agak random dan bisa berubah sewaktu-waktu. Ini paman nggak ngasal ya, ini ada dasarnya. Kebetulan paman lihat dari versi HTML waktu sempet ngulik di akun affiliate yang baru paman jalanin sekitar satu minggu sebelum TikTok Shop ditutup. Baru aja jalan omset, ditutup. Kan bangsa. Oke, balik lagi ke versi HTML. Di sini paman pingin ngekip kata kunci masker dakbil, masker ya. Tapi saat dibuka, lah malah yang keplot masker bedah, masker kecantikan ikut masuk. Ini yang bikin nyebarnya bukan ke penonton yang paman target. Jadi persebarannya itu kan lebih luas. Tetapi kalau penontonnya nggak butuh, misalnya cari masker kecantikan, tapi malah munculnya video paman tentang masker dakbil yang buat harian motoran itu, pasti video paman di skip. Ini yang bikin retensi penontonnya paman kendor. Nah, inilah tantangan ngonten di TikTok. Jadi kita harus mampu membuat orang supaya tetap betah nonton, meskipun video yang kita suguhkan bukan video yang dicari. Oke ya. Yang ketiga, ini penyebab yang paling mungkin. Kenapa konten joget bengkok, joget pembuka gerbang isekai, nah ini ya, ini berpeluang viral. Oke, kembali lagi. Yang namanya media sharing konten, interaksi menambah rekomendasi. Ingat ya, interaksi menambah rekomendasi. Karena platform kepingin semakin banyak orang yang stay, tinggal di platform tersebut. Nah, jadi interaksinya ini macam-macam teman-teman. Jadi interaksi bisa berupa like, komen, di-sharing, disimpan, hingga mungkin komen negatif itu juga sudah dianggap sebuah interaksi. Dan karena mungkin video-video ini tadi dianggap lucu atau cocok buat bahan ledek-ledekan ke temen ya, nah besar kemungkinan video itu akan di-sharing buat bahan ledek-ledekan. Nah kalau udah gini, gulung, pasti terjadi efek bola salju, yaitu share yang di-sharingkan lagi.
Nah, jadi video yang seperti itu, yang lucu-lucu tadi, ini berpeluang untuk sharing dan disaringkan lagi. Oke, interaksi menambah rekomendasi. Yang keempat, nah ini jarang banget dibahas. Ini masih berupa praduga paman ya. Kalau salah, ya mohon dimaafin. Tapi kalau benar, silahkan jadi bahan evaluasi. Yang keempat ini adalah TikTok agak lemot atau lambat dalam merespon video yang tampilannya dinamis. Begini Bol, kalau orang bikin konten tentang edukasi atau informasi, ini kan videonya bikin bosen ya. Pasti ya gitu-gitu aja lah tampilannya. Nah, cara paling ampuh untuk mempertahankan penonton agar tetap betah ya, adalah pakai teknik interrupt pattern. Teknik interrupt pattern ini apa? Ini adalah teknik membuat video yang memberikan variasi setiap 3-5 detik. Ya terserah editornya sih. Jadi memberikan variasi video di dalam video utamanya itu selama detik-detik tertentu. Biasanya 3-5 detik. Sekali itu ada variasi videonya. Entah berupa transisi, ganti angle, atau mungkin kayak paman gini, dikasih insert gambar-gambar meme. Nah, TikTok ini agak lambat mencerna ginian. Nggak peduli seberapa jelas kita sebutkan kata kunci dan sering diucapkan, tetapi kalau videonya banyak transisi atau insert, mesti lemot. Nggak bisa langsung untuk nge-keep kata kunci. Malah tahu-tahu dianggap menyalahi aturan. Ketahuannya bisa dilihat pada kolom rekomendasi pencarian yang tetap kosong. Distribusi lambat atau populernya kena shadow ban, dan juga bisa dilihat saat video itu coba-coba di-push dengan promote. Biasanya langsung tertolak. Dan kita nggak ngerti salahnya di mana. Nah, berbeda dengan video polosan, meskipun kadang nggak sebut kata kunci di dalam video, cuma sedikit ketulis di dalam deskripsi, tuh langsung muncul rekomendasi pencariannya. Jujur kalau di bidang paman nih ya, di dunia marketing properti, banyak bolo-bolo paman yang mengeluhkan hal ini. Ada yang bikin review rumah ya, dengan kualitas editan berkelas gitu, videonya bagus banget. Ini jumlah view-nya bisa kalah dengan review rumah yang isi videonya cuman B aja. Ada juga video yang isi materinya, kontennya itu full senyum ala stand up comedy. Nah ini bisa kalah dengan yang jokes sederhana, ala-ala rayap gak tedas, dan sebagainya. No hard feeling, nggak masalah buat paman, malah ini jadi bahan pembelajaran buat paman. Pembelajaran untuk evaluasi, ketimbang habis energi buat sakit hati. Apik lambeku. Intinya seperti kata pepatah, lain ladang boleh kita menumpang mandi, hilih malah ngelawak. Tiap platform punya kelebihannya masing-masing. Dan paman tahu kalian mau skip, biar tidak lupa paman rangkum 4 poin tadi ya. Yang pertama, TikTok nggak bisa sepenuhnya disebut sosial media, tetapi platform sharing konten. Tugas kita bikin konten yang menarik aja, buat penonton untuk tetap betah nonton sampai akhir. Yang kedua, plot kata kunci sudah ditentukan. Tugas kita cukup keep 1 aja, biar TikTok yang menggolong-golongkan. Yang ketiga, perbanyak interaksi. Kalau ada yang komen, ya langsung dibales. Atau boleh deh belajar berkomen dan like di konten ini. Usaha terus ningkatin interaksi. Namanya juga usaha. Yang keempat, di dalam video TikTok jangan terlalu banyak transisi atau insert. Secukupnya saja. Oke? Tombol like silahkan ditampol, support dengan subrek. Terima kasih.